Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pemirsa pembahasan kitab Sulam Taufik bab akidah materi ke-43 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifur rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya. Wa hasilu aksari tilkal ibarati turja'u ila anna kulla aqdin aw fi'lin aw qaulin yadullu ala istihanatin au istighfafin billahi au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airihi au ma'alimi dinihi au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun au ma'siyatun falyahdharil insanu min dzalika jahdahu ya. Atau juhdahu ya. Kesimpulan dari mayoritas ungkapan itu dikembalikan pada bahwa setiap keyakinan, setiap atau perbuatan, atau setiap perkataan yang menunjukkan penghinaan ya, penghinaan itu berarti istihanah atau pelecehan, istighfaf ya, terhadap Allah Ta'ala atau kitab-kitabnya atau kutub ya, beriman kepada kitab ya, kitab-kitabnya ya, kitab-kitab suci atau para rasulnya, atau para malaikatnya, atau syiar-syiarnya, atau syiar agamanya, dan hukum-hukumnya, atau janji dan ancamannya adalah kufur atau maksiat. Hendaknya setiap orang berhati-hati dan waspada dengan segala kemampuannya. Penjelasannya pada akhir bab riddah, pada akhir bab membahas tentang riddah ini murtad. Mu'alif menjelaskan kaidah tentang riddah kekufuran, yaitu setiap keyakinan, ini kaidahnya, setiap perbuatan dan perkataan yang menunjukkan penghinaan dan pelecehan terhadap hal-hal berikut adalah riddah atau kufur. Ya, Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, malaikat Allah, syiar Islam seperti adzan, Idul Fitri, Idul Adha, masjid, janji Allah seperti surga, ancaman Allah seperti neraka. Dalam sebagian kecil kasus, tapi tidak semuanya, pelaku perbuatan dan perkataan kufur tidak dihukumi murtad apabila misalnya tidak bertujuan untuk menghina ya, tidak mengetahui, karena kemarin kita bahas ya, karena orang tersebut mungkin mu'alaf, tidak tahu ya, atau tidak sengaja melakukannya. Nah ya, tetapi hukumnya tetap maksiat. Maksiat adalah pelanggaran terhadap perintah Allah ya. Pelaku pengucap perkataan kufur tidak dihukumi riddah dalam beberapa kondisi. Di antaranya satu, sabqul lisan, terpeleset lidah, yaitu seperti orang dalam hatinya ingin mengatakan wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang musyrik, tapi yang keluar dari lisannya tanpa dia kehendaki ucapan wa ma ana minal muslimin, aku bukanlah termasuk orang-orang Islam. Ini sering kalau misalnya baru belajar, saya ngajari anak-anak SD itu apa namanya, doa iftitah ya. Itu sering ketuker-tuker. Seharusnya dibaca wa ma ana minal musyrikin, dibaca wa ma ana minal muslimin. Loh, kok kamu malah bukan orang muslim? Maka itu karena sabqul lisan, terpleset lidahnya ya. Dia. Yang kedua, hilang akal seperti sedang tidur atau gila. Tiga, dipaksa ikroh ya, untuk mengucapkan ucapan kufur dengan ancaman dibunuh dan semacamnya, dengan ketentuan hatinya tetap dalam keimanan, tidak ridho dengan kekufuran yang diucapkannya. Menceritakan, yang keempat, menceritakan kekufuran orang lain. Dia tuh sedang menceritakan kekufuran orang lain ya, dengan syarat menyertakan adat al-hikayat, kata-kata cerita seperti si fulan berkata, oh ini kemarin dia ngomong gini-gini, tapi bukan dia yang ngomong, tapi menceritakan orang lain, maka tidak dihukumi kafir. Lanjut materi ke-44. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-audu fauran ilal islami bin nutqi bisyahadataini wal iqla'u amma waqa'at bihi riddatu. Pasal, wajib bagi orang yang telah terjadi riddah padanya, murtad padanya, untuk kembali kepada Islam secara langsung dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggalkan perkara yang menyebabkan dia terjatuh pada riddah. Penjelasannya bagaimana? Kewajiban orang yang murtad adalah kembali masuk ke dalam agama Islam dengan cara satu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat dibaca dengan niat masuk Islam, bukan dengan niat berzikir, karena dianggap sudah riddah keluar, maka niatnya masuk Islam.
Masuk Islam bukan dengan membaca istighfar sebagaimana dilakukan sebagian orang. Ya, astagfirullahaladzim. Itu bukan masuk Islam, tapi membaca 2 kalimat syahadat. Membaca istighfar bagi orang murtad menambah dosa dan kekufuran. Misalnya, wah, dia terbukti murtad terus dia membaca astagfirullah, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, astagfirullahaladzim. Terus berarti dianggap itu sudah masuk Islam. Enggak, harus mengucapkan syahadat lagi. Justru orang kalau sudah murtad malah baca istighfar itu malah dosa. Karena dianggap telah menentang Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa kufur dan syirik. Loh, gimana jelas-jelas Allah berfirman tidak mengampuni dosa kufur dan syirik, kalau ini ada orang yang murtad, yaitu kembali kepada kekufuran, malah beristighfar. Ya, ini kan malah maka kalau masuk Islam, masuk Islam. Ya, bukan beristighfar. Dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adziman. Ya. Dalam surat Muhammad ayat 34 Allah juga berfirman, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kufarun falan yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan memberikan pengampunan kepada mereka yang mati dalam keadaan kafir. Kalau dalam surah An-Nisa tadi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan tidak mengampuni, ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selain syirik, ya, bagi yang Allah kehendaki. Ya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, ya, faqad iftara isman 'adziman, maka dosanya sangat besar sekali. Maka ketika sudah murtad, berarti melakukan sesuatu perbuatan yang sudah syirik misalnya, ya, itu tidak diampuni. Nah, kalau kemudian dia sudah murtad kemudian baca istighfar, la yanfa, tidak berguna. Ya, makanya malah tambah dosa dan kufur. Jelas-jelas masuk Islam dulu lah. Masuk Islam dulu dengan syahadat. Kalau mau istighfar ya istighfar, ya. Tapi dalam keadaan Islam. Kedua, ya, tadi kewajiban pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, meninggalkan keyakinan, meninggalkan perbuatan atau meninggalkan perkataan kufur yang menyebabkannya jatuh pada kemurtadan. Orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi dalam hatinya masih ada keyakinan riddah, keyakinan yang itu bisa dihukumi riddah, keyakinan yang bisa dihukumi itu kekafiran karena keluar dari Islam, maka belum sah Islamnya. Peringatan, kembali kepada Islam bagi orang yang murtad harus dilakukan secara langsung sesaat setelah melakukan riddah tanpa boleh ditunda-tunda. Jika ada orang kafir datang kepada kita untuk masuk Islam, maka seketika itu juga wajib bagi kita memasukkannya dalam Islam dengan menuntunnya membaca 2 kalimat syahadat. Tidak boleh kita mengatakan kepadanya, ya pikir-pikirlah dulu, kalau sudah mantap baru kau kesini. Nah, itu tidak boleh. Kalau ada aku masuk Islam, langsung saat itu kita bimbing 2 kalimat syahadat. Tidak usah ditunda-tunda, pikir-pikir dulu, jangan, ya. Tidak boleh kita mengatakan kepadanya, baca dulu buku tentang Islam, setelah itu baru saya ajari masuk Islam. Tidak boleh ditunda-tunda. Tetap kita bimbing seketika itu juga, ya. Para fuqaha menegaskan bahwa ketika seseorang berkhutbah pun dia harus menghentikan khutbahnya dan menuntun orang kafir itu untuk masuk Islam. Dalam keadaan khutbah itu, ya, tiba-tiba ada orang nyelonong, saya mau masuk Islam, langsung khutbahnya dihentikan, langsung bimbing. Karena saking urgentnya. Kita tidak tahu nyawa itu kapan akan dicabut. Kita tidak tahu ajal itu kapan datang. Kalau orang sudah niat mau masuk Islam kemudian ditunda, suruh baca buku, suruh pikir-pikir dulu, suruh selesai nungguin khutbah, ya kalau masih hidup. Kalau enggak, nah ini yang sangat utama adalah menyegerakan, kalau membimbing kalau ada orang yang pengen masuk Islam dari orang-orang kafir, ya. Itu. Lanjut materi 45. Wa yajibu alaihi an nadamu ala ma sadara minhu wal azmu ala an la ya'uda limithlihi wa qada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddati fa in lam yatub wajabat istitabatuhu wa la yuqbalu minhu illa al-islamu awil qatlu, ya. Wajib bagi orang yang murtad untuk menyesal terhadap murtad yang telah terjadi darinya dan bertekad untuk tidak mengulangi kemurtadan yang sama, mengqadha kewajiban syarak yang telah dia tinggalkan pada masa riddah tersebut. Misalnya sholat, dia murtadnya seminggu, ya, sholat itu seminggu itu diqadha. Apabila dia tidak bertaubat, maka wajib diminta bertaubat dan tidak diterima darinya kecuali masuk Islam atau dibunuh. Nanti kita lihat penjelasannya.
Selain berkewajiban masuk Islam dengan 2 syarat di atas, orang yang murtad yang telah masuk Islam juga berkewajiban untuk bertaubat, yaitu dengan 1. Menyesal telah melakukan riddah. Karena nadam, menyesal adalah hakikat taubat. Rasulullah SAW bersabda, "An-nadamu taubatun." Ya. Menyesal itu adalah taubat. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi riddah yang sama. 3. Mengqadha, mengganti kewajiban syariat yang ditinggalkan selama dia murtad, seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Apabila seorang murtad tidak mau bertobat dengan masuk Islam, maka imam, khalifah wajib melakukan istitabah, memintanya untuk bertobat. Tolabut taubah. Ya, istitabah, tolabut taubah, memintanya untuk bertobat. Apabila dia tidak mau masuk Islam, maka wajib bagi imam khalifah untuk membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Catatan, ada catatannya. Hukuman kisos dan had, termasuk had zina dan riddah, hanya boleh dilakukan oleh imam atau khalifah, tidak boleh sembarang orang. Ya, memang dalam kitab Islam Taufik seperti itu dan penjelasannya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, ini ada beberapa poin-poin yang harus dijelaskan secara utuh juga biar tidak salah paham. Ya. Jadi ke masalah riddah ini ya memang aslinya seperti itu. Tetapi kalau dalam pendapat ulama yang lain, ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu riddah, tetapi tidak kemudian menyebarkan informasi kepada orang-orang non kafir, non muslim, ya, informasi yang urgent tentang umat Islam, misal dalam keadaan perang dia kemudian murtad terus menyebarkan rahasianya umat muslim kepada orang-orang kafir yang membahayakan orang-orang muslim, maka sebenarnya itu tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh yang seperti tadi, kalau itu membahayakan, ya. Nah, makanya kita lihat dulu kalau kita memang bahasnya dalam kitab Islam Taufik seperti itu. Oke, nanti kita bahas kapan-kapan di video lain tentang asal usul atau bagaimana secara lengkapnya. Oke, ya itu ya. Baik para pemirsa, kita akhiri dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.